wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Ini masjid apa ini, Pak? Sekolahan. Sekolahnya mana? Gak ada. Ada masuk. Ya. Masjid ini dipakai sholat. Baik. Masya Allah. Dulu pernah nggak yang ngisi di sini? Pernah? Nggak pernah? Belum? Hah? Belum. Ya, makanya asing banget ini. Terus ini bisa dipakai kajian gimana ceritanya? Terus mana tisunya? Nggak ada. Tisu nggak ada, cappuccino nggak ada. Tapi ana lagi melanjutkan Ayyamul Bid terakhir ini, ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan ini peserta kajian tahun 2000-an ini. Muka-mukanya udah muka aus, ya. Udah muka tahun 2000-an dulu ini, ya. Ya, semua udah pada jelek, yang ganteng tinggal saya. Baik. Itu watak dari kehidupan. Ya, nek wis tuwek, elek, bokek, terus mate. Ya. Baik. Temanya apa ini? Air mata. Yang bikin judul siapa ini? Air mata. Memang gini Pak, orang itu lebih
banyak menangis lebih baik daripada lebih banyak ketawa. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, iyyakum wa kasratal dhahik, waspadalah terhadap banyak tertawa. Banyak tersenyum boleh ya, tersenyum dengan tertawa itu beda. Bahkan kita dianjurkan banyak tersenyum, karena senyum itu sedekah. Ya, walau an talqa akhaka biwajhin talik, ketemu saudaramu dengan wajah ceria, tersenyum. Tapi kalau ketawa enggak boleh. Karena alasannya kata Rasulullah, innahu tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan jantung. Makanya tidak sedikit orang yang mati karena ketawa. Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang nggak sedikit orang sedang ketawa mati atau habis ketawa mati. Kenapa? Karena ketika orang itu tertawa itu ada gerakan adrenalin yang sangat drastis naik, kemudian nanti akan menghantam jantung, bisa lemes, pingsan, mati. Itu. Wa yudhibu binuril wajhi, dan banyak ketawa itu akan menghilangkan cahaya muka. Maksudnya apa? Wibawanya hilang. Wibawanya hilang. Berbeda dengan orang yang banyak menangis, apalagi ketawa untuk cari duit, ketawa untuk menarik perhatian dengan cara dusta. Bahkan Rasulullah memberikan stempel fawailul lilladzi yuhaddisun nasa fayagdzib liyudhikahum. Fawailun lahu, celaka orang yang berbicara, berdusta untuk membuat ketawa orang. Berbicara dusta untuk membuat ketawa orang. Fawailun lahu, celaka. Ini soal tertawa. Ya, berhibur boleh, berlibur itu kebaikan. Ya, suami istri bercanda itu garam kehidupan. Tapi kalau garam kelebihan gimana masakan? Enak tidak? Enggak. Gitu. Jadi ketawa, berlibur, berhibur itu suatu kebutuhan hidup seperti garam. Kekurangan tidak enak, kelebihan juga tidak nyaman. Makanya ditakar. Begitu juga ketika kita bermajelis, termasuk ceramah, ada semacam unsur yang kita itu bisa terhibur, boleh. Tapi enggak dari awal sampai akhir ketawa, ngakak, kalau enggak ngakak joget, enggak ada faedah. Kenapa? Karena sifat seorang mukmin, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah.
Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali, pertanda orang itu ditelantarkan oleh Allah sibuk dengan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada kaitannya dengan tujuan hidup, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kegiatan apa saja yang tidak jurus kepada mewujudkan ayat ini, yaitu tujuan hidup, merealisasikan ibadah, tinggalkan. Kenapa? Karena umur itu pendek, waktu itu habis, kalau sudah hilang nggak balik lagi. Umur antum tambah, waktu bergeser, matahari berjalan, amal antum stagnan, ya. Pede banget antum jadi orang. Memang punya nyawa double ente? Punya? Nggak ada. Apalagi ya yang sudah umur 60 dikasih jatah Allah tuh 62, kurang 2 tahun antum. Kalau 70 berarti kurang 10. Kalau 90, kalau kayak saya begini masih kurang 40 kan. Ada 90 dikit-dikit lah lebih sehat. Dan tanda orang umur panjang itu ada sinyal, Pak. Walaupun umur di tangan Allah, tapi sinyal itu bisa diketahui. Dari mana? Satu, dia menginjak umur 40 masih sehat walafiat sampai umur 5. Tapi kalau ada orang sudah sakit-sakitan di bawah 40, wassalam itu rata-rata 52 tuh umur. Satu itu ya. Kedua, pola hidupnya sehat. Itu. Contoh aja, orang yang merokok bisa aja sehat, olahraganya bagus, nutrisinya terpenuhi dengan baik, ngerokoknya 1 batang sebulan sekali. Nah, gimana? Itu pun diisep apinya. Nah, sehat itu. Paham nggak? Ini merokok paling aman dan paling sehat. Sebulan sekali, tapi jaga olahraga, jaga nutrisi, pola hidup sehat. Ketika ngerokok pun yang diisep apinya. Nah, itu paling sehat. Kalau antum 1 hari 1 bungkus, wassalam. Apalagi kecenderungan olahraganya nggak ada, nutrisinya jeblok, tuh cepat mati itu. Itu terserah antum, silakan ngerokok, lanjut. Karena ana cuma ngasih nasihat. Baik. Kita lanjut soal masalah kaitannya dengan apa tadi? Apa? Ketawa ya, ketawa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau memang banyak tertawa itu negatif, maka bagaimana kita itu bisa mengendalikan? Mengendalikan dengan cara apa? Menghadirkan tangisan. Apalagi tangisan tersebut membuahkan surga. Kenapa, Pak? Orang itu kalau banyak menangis itu sehat? Karena ternyata tangisan itu menyetabilkan adrenalin dan juga menyetabilkan kolesterol, dan seluruh aliran tubuh, darah ke tubuh, oksigen itu menjadi normal. Masya Allah, ajib itu. Walaupun tampak dipandang negatif, orang itu kalau banyak menangis, rendah, banyak menangis, masalah. Tapi ternyata kecerdasan emosional kita itu banyak dibangun bukan karena sering ketawa, tetapi kita itu sering menangis. Itu Masya Allah. Makanya ibu-ibu itu sering nangis, kurang belanja, nangis, itu. Tinggal suami kawin lagi, nangis, itu bagus. Itu bagus. Banyak yang gitu. Nah, hadirin sekalian
nangis macam-macam tangisan yang bisa menghadirkan surga itu mana saja. Kita akan bedah kali ini pada kesempatan ini sampai menjelang zuhur insyaallah. Sampai jam berapa? Jam 11. Oke. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam penjelasannya Anwa'ul Buka wa Tabaki, macam-macam tangisan dan mencoba untuk memaksakan diri menangis, itu ada 10. Yang pertama adalah bukaul khaufi wal khasyah, tangisan takut kepada Allah, khasyah kepada Allah. Ini yang menghadirkan surga. Ini mata air yang, ini air mata yang mahal yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, al-muqarrabuna, yang didekatkan oleh Allah, yang dituturkan nama-namanya di langit oleh malaikat, oleh Allah di depan malaikat. Masya Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Dan ini bukan berarti hanya matanya, karena nggak mungkin ada mata sendiri masuk surga masuk neraka. Maksudnya di sini adalah sekujur tubuh, tetapi kenapa Rasulullah menyebutkan secara spesifik anggota tertentu yaitu mata? Karena menjadi sumber kebaikannya, yaitu air mata. Walaupun banyak yang nggak suka, contoh aja di DPR itu ada jenis komisi 2, komisi air mata sama mata air. Itu karena kering nangis terus, karena basah mengalir terus. Ya, ya. Tapi antum lihat Pak, Allah itu mendewasakan orang dengan apa? Ujian, penderitaan dan tantangan. Itu makanya kata Abdurrahman bin Auf, kami dulu diuji oleh Allah dengan kesulitan masih tahan banting, tapi sekarang diuji dengan kemewahan banyak yang rontok. Banyak rumah tangga yang stabil karena menekuninya dengan berbagai macam keprihatinan, dengan berbagai macam dedikasi perjuangan. Tapi kalau sudah pada puncak kemewahannya, rontok. Itu. Begitu juga yayasan, sekolahan. Ya. Ketika masa prihatin, Masya Allah, berebutan untuk menjauh. Ketika sukses, rebutan untuk mendekat, dan akhirnya mensabotase. Gak sedikit itu. Makanya ada istilah, ada gula, ada semut. Kalau udah pada enak, pada berebut. Ada gula, ada semut. Ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut. Padahal ujung-ujungnya yang diperebutkan kentut. Tinggal kentut, toilet. Berjuang mati-matian, ujung-ujungnya cuman masuk toilet, nggak masuk surga. Rugi nggak? Rugi. Kenapa? Karena duniawi. Begitu juga anak-anak kita itu berhasil tumbuh dewasa di tengah apa? Di tengah didikan yang apa? Tegas, keras, dan penuh tantangan, bukan kemanjaan, apalagi serba dipenuhi, serba diturutin, serba dimanja. Itu lihat fakta kok, itu nggak usah teori nyari orang susah. Lihat orang-orang yang tumbuh dewasa dengan penuh dimanjakan, diturutin, dengan orang yang sekarang ditempa dengan keprihatinan. Itu berhasil.
Ya antum sekarang yang dari kampung merantau di Bekasi itu kan berhasilnya apa? Karena apa? Karena ditempa dengan kesulitan, kesusahan. Akhirnya apa? Jadi matang dewasa. Lihat aja nih, muka-muka susah masih kelihatan. Karena dulu susah memang kan gitu. Gitu. Bismillah. Makanya oleh karena itu hadirin sekalian, tangisan yang paling tertinggi nilainya di hadapan Allah adalah ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Antum di keheningan malam mengadu munajat yang akhirnya menangis, bukan karena ria. Makanya rata-rata tangisan yang ikhlas, tangisan yang air matanya membuahkan surga itu malam, dan rata-rata tangisan yang nggak bener ria itu siang. Nanti kita cek, karena untuk makhluk siang, untuk kholik malam. Karena malam nangis untuk makhluk, tidur semua. Kalau siang kan dilihat. Mata inilah yang di keheningan malam mengadu munajat kepada Allah, yang akhirnya meneteskan air mata, akhirnya diberikan jaminan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah, yang di masa nanti, di hari nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil, yang menjaga keadilan, yang lemah dianggap kuat sebelum haknya dipenuhi, yang kuat menjadi lemah sebelum haknya diambil dari dia. Seperti Umar bin Khattab ketika saat keliling tafakud, ya belusukan, tapi belusukan Umar bin Khattab itu malam. Ini ikhlas. Kalau siang, nah itu konten. Mana mungkin ada di selfie malam. Akhirnya menemukan rumah reo di pinggir kota Madinah. Ternyata setelah ditengok, seorang tua renta yang hidup sendirian sebatang kara, lagi gitu buta lagi, Masya Allah. Akhirnya didekatin Umar bin Khattab, kelihatan rumahnya kumuh, dan ketika itu malam kelaparan. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersama budaknya yang namanya Aslam bertanya, wahai bunda, siapa namamu dan yang lainnya, kenapa hidup sendiri? Setelah dijelaskan, lalu Umar bin Khattab bertanya, wahai bunda, gimana pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Kalau kamu melihat seperti ini kondisinya, demi Allah dia akan demi Allah nanti kalau aku ketemu Allah, saya akan laporkan nasibku kepada yang tidak diurusi dia kepada Allah. Masya Allah. Langsung Umar bin Khattab lemas, nangis. Dah tahu karena orang buta, dan dia tidak tahu menahu siapa sebetulnya Umar bin Khattab, cuman kenal nama karena nggak bisa kemana-mana. Akhirnya pulang kembali ngangkut gandum. Ketika itu Aslam budaknya menawarkan, wahai Amirul Mukminin, saya aja yang memanggul gandumnya. Jangan kau, coba bayangkan Pak, seorang presiden, seorang Amirul Mukminin, pemimpin yang kekuasaan terkenal Persia Romawi, dunia semuanya kenal. Ketika ditawarkan ngangkut gandum tersebut oleh budaknya, Umar bin Khattab mengatakan,
Wahai Aslam, kamu bisa ngangkut gandum ini, tapi kamu tidak bisa memanggul dosa saya terhadap bunda ini. Masya Allah. Jadi seakan-akan ngangkutnya gandum sebagai ganti dosa yang mudah-mudahan tertutupi. Coba bagaimana seorang pemimpin yang menelantarkan jutaan orang-orang seperti bunda ini, orang-orang nesta, orang-orang telantar, orang-orang yang sekarang termarginal, terpojokkan, tidak mendapatkan perhatian karena tidak diekspos oleh medsos. Masya Allah, minta semua. Mereka akan mengadu kepada Allah. Seperti sang ibunda buta ini akan mengadukan Umar bin Khattab kepada Allah. Akhirnya diantar, dimasakkan, dan hampir setiap saatnya diperhatikan sampai meninggal dunia. Dan itu tidak tahu siapa yang melakukan. Nah, ini namanya konten langit. Ini namanya konten untuk kepentingan surga, seperti yang dilakukan oleh Ali ibn Husain, yaitu Zainul Abidin. Ini gelarnya, bukan saya. Jadi Ali bin Husain gelarnya siapa? Zainul Abidin, yang ahli ibadah, yang setiap malam menjelang subuh membagi-bagi makanan bahan pokok kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Dan itu terbukti ketika meninggal dunia, tubuhnya yang putih bersih, kelihatan kapal hitamnya di pundak karena seringnya mengangkut apa? Mengangkut barang. Dan bukti yang kedua, setelah meninggalnya beliau, orang-orang yang mendapatkan jatah setiap subuh dia keluar, ada makanan, ada gandum di depan rumahnya, sudah nggak ada lagi sepeninggal beliau. Itu makanya memberi nama anak Zainal Abidin itu nggak boleh, karena ini gelar bukan nama. Itu jangan protes nama saya, itu nama bapak saya, anak bayi nggak tahu dulu. Kalau anak lahir langsung dapat manhaj salaf, ya saya rubah. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Imamun adil, yang mendapatkan naungan pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar selalu di dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah, alias tidak pernah menyimpang, alias tidak pernah gagal hidup dan akhirnya terjerembab ke dalam dekadensi moral, tumbuh lurus. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadis yang lainnya, ajiballahu ala syabin nasya'a laysat alaihi sabwatun. Allah itu kagum terhadap seorang pemuda tumbuh dewasa, nggak pernah melenceng. Allah itu kagum, ajib. Yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Nih, wirawiri taklim lagi, ke masjid lagi. Kenapa Pak? Karena ini semua butuh keikhlasan dan kesabaran. Dari mulai imam adil, butuh keikhlasan, kesabaran untuk berkhidmah negara, umat dan bangsa serta agama. Seorang pemuda yang tidak pernah nyimpang melenceng juga butuh keikhlasan dan kesabaran menjaga istiqomah di atas itu semua. Begitu juga orang yang wirawiri ke masjid. Apa indahnya ke masjid apalagi ini? Nggak kayak kafe, ya, bisa ngopi berwarna-warni ini, apalagi diskotik, masjid. Tapi ada orang yang tertaut hatinya dengan masjid, ini sudah istimewa. Kenapa? Karena kesabaran dirinya untuk apa? Selalu memakmurkan rumah Allah. Keikhlasan di dalam mengabdikan dirinya menjadi apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Beribadah kepada Allah di masjid dengan sholat 5 waktunya, rawatibnya, iktikafnya, kajiannya. Yang ketiga. Yang keempat, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin. Yang keempat ya,
Yang keempat, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak serong oleh perempuan yang cantik lagi punya kedudukan, dia sanggup mengatakan saya takut kepada Allah. Cantik kurang apa, punya kedudukan Masya Allah, alias hartanya ada. Ini juga ketulusan di dalam apa? Mengalahkan nafsunya, mengalahkan syahwatnya, sabar dengan berbagai macam tantangan yang berat demi membela Allah. Seperti Nabi Yusuf, bahkan saking sabar dan tulusnya dia mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih baik. Itu. Yang kelimanya warajulani tahaba fillah, dua orang yang berkasih sayang karena Allah, ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, pisah juga karena Allah. Hebat. Jadi kalau enggak tulus persahabatannya nggak mungkin, Pak. Kalau enggak sabar dengan berbagai macam ujian persahabatan, yang kadang-kadang harus ngomong apa adanya ketika dia menyimpang, kan ujian itu, ya kan? Karena ujian berat buat teman itu ketika mengatakan tidak. Kalau iya mah gampang, Mas ngopi, iya. Mas gimana? Udah iya, semua iya. Yang enggak bisa, yang enggak mudah, tidak. Mas yuk jalan-jalan ke puncak. Enggak Mas, lagi ada urusan. Wah itu berat itu. Nanti di sono minum-minum lah. Apa kan Anda juga whisky, brandy? Oh enggak. Oh gitu. Enggak. Mengatakan kepada musuh iya, itu yang berat. Makanya 3 perkara yang bikin seorang itu sukses adalah diantaranya wal adlu fir ridha wal ghadab, bisa bersikap adil dalam keadaan senang dan marah. Senang sama temannya, marah sama musuhnya, nggak suka. Adil masih bisa dijaga. Itu nggak mudah. Makanya tidaklah ada orang yang berkasih sayang dua pisah, melainkan dipisah karena dosa salah satunya. Antum cek aja, orang yang bersahabat, berteman, pecah, pasti dosa yang diperbuat oleh salah satunya. Karena nggak bisa bensin sama air ketemu, sunnah sama bid'ah ketemu, iman sama kufur, baik sama buruk. Ini orang baik orang buruk dicampur, nggak bisa Pak, dipaksain. Ya basa-basi, serba riko, nggak enak, nggak nyaman itu. Apalagi terus-terusan basa-basi, antum sanggup? Nggak sanggup. Lama-lama hilang basanya, tinggal. Nah itu kan, itu namanya basa-basi. Nomor 6, wajar, ini yang tema kita, warajulun dzakarallaha khalian wa fadat aina, orang yang berzikir kepada Allah kemudian meneteskan air mata karena rasa takut kepada Allah, khasyah, dalam keadaan sepi sendiri. Khaliyah di kamar, ya, kita berdoa di keheningan malam jam 1, jam 2 sendirian. Dan itu watak daripada salaf, karena Rasulullah itu mengatakan innallaha yuhibbul khafiyyut taqiyyun naqi. Allah itu mencintai orang yang sembunyi, takwa, dan apa namanya, an-naqi, bersih. Ya, suka pamer. Makanya di antara mereka Pak menangis di pembaharingan karena takut kepada Allah 40 tahun bahkan sampai meninggal, istrinya nggak tahu. Setiap ditanya kenapa Mas, ini lagi pilek. Ya memang pilek, keluar ingus kok, nggak dusta. Ada di antara mereka yang puasa puluhan tahun selalu Senin Kemis. Daud, istrinya nggak tahu, kerja, dia dibekelin sarapan
sarapan ini dibuat untuk apa? Buka. Allah. Karena dulu kan roti-roti keras, susu-susu yang sudah di lempengin itu bisa disimpan sampai seperti itu. Pulang menjelang buka, makan malam. Bagi istrinya itu dianggap makan malam. Kenapa pulang-pulang nyampe rumah maghrib? Menjelang maghrib pun mungkin dilupakan dengan diisi dengan mandi, zikir dulu pagi, petang, baru makan. Masya Allah. Kita baru bagi sembako 50 kresek aja langsung diupload di Facebook, dibagi sama lovernya atau followernya itu sampai 50, 100 di IG, 100 di Facebook, 150, banyakan gambarnya ketimbang kreseknya. Itu Pak, iya kan? Masya Allah. Bagi aja cuma 5 kresek, dibagi ke janda rumah sebelah. Oh, dipoto, di-upload, likes 1000. Udah itu pahalanya. Makanya kalau antum amal soleh untuk kepentingan, gak usah di-upload, gak usah. Kenapa? Orang yang ingin ketemu Allah tidak seperti itu. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ. Jadi wala yusyrik, termasuk syirik yang paling ditakutin oleh Rasulullah adalah asyirkul khafi, yaitu riya, pamer. Dan itu ciri kemunafikan, Pak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Sifatul Munafiqin, pohon kemunafikan itu berdiri di atas 2 akar besar, yaitu apa? Kebohongan dan pencitraan. Itu munafik. Nah, makanya yang ketujuh sama, warajulun anfaq, orang yang infak. Nih, fa'akhfa, kemudian disembunyikan, saking rapinya, saking tertutupnya, tersembunyinya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu, sampai tidak tahu tangan kirinya ini apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Seandainya tangan kiri punya mata, seandainya tangan kiri itu punya telinga, nggak dengar, nggak ngelihat, Pak. Apalagi tetangga sebelah, apalagi sampai sosmed. Jadi antum jangan usah pakai niat. Dengan sekedar antum mengunggah amal antum di sosmed, itu riya. Riya itu apa sih, Pak? Pengen dilihat orang. Lah udah itu. Antum emang ada orang yang ngunggah di sosmed nggak pengen dilihat orang? Ya jadi bermin aja. Pasti ingin dilihat, ya nggak? Pengen dilihat. Kecuali antum amal jamaah, ya antum dapat sumbangan pondok pesantren, biar orang percaya, trust. Itu aja, nggak lebih. Tapi amal pribadi sembunyikan. Zaman sekarang habis masak enak aja kayaknya suaminya seneng diupload. Waduh, yang lihat ngiler. Udah gitu lagi ongseng, ada petenya, waduh, jengkol, waduh, udah tambah itu teri, mantep, waduh, terus kemudian cabenya merah, wah, udah ngiler tuh puasa. Itu ini zaman unggah-unggahan gitu ya. Oke, jadi kembali lagi, ainani lan tamassahuman nar, mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut, menangis takut ke Allah.
Dan yang keduanya wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang tidak tidur menjaga fi sabilillah, termasuk perbatasan negara Islam yang takut diserang oleh musuh. Yang sekarang faktual itu ya di Palestina, teman-teman kita yang setiap hari dalam siap-siaga untuk perang, berkhianat lagi, damai khianat lagi, itu watta Israel. Itu makanya jangan percaya sama ini Yahudi, nggak akan bakal. Dia itu membuat perjanjian untuk dilanggar, itu sudah watak dia. Ya, damai untuk membuat satu peperangan. Sekali dia itu melakukan perjanjian damai, di situ akan ada strategi perang yang lebih ganas. Itu watak. Makanya mereka-mereka yang menjaga perbatasan Islam, perbatasan negeri Islam, mendapatkan pahala di mana matanya dihargai Allah. Lan tamassahu mannar, tidak pernah disentuh oleh api neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang untuk menumbuhkan rasa takut, tangisan yang barokah mulia ini, penuh dengan pahala surga ini apa? Tahajud. Ya, tidak ada lain. Kita tahajud, bangun di keningan malam, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila. Masya Allah, tahajud. Dan Allah mencirikan orang-orang muttaqin di dalam Al-Quran. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Dia muhsin. Kenapa? Orang-orang muttaqin diberikan janji jannatin wa uyun, mata air mengalir, dan gak ada panas seperti Bekasi begini. Enak, sejuk, makanannya bikin kita itu sehat. Makanya di sono nggak ada kolesterol lagi, nggak ada asam urat lagi, nggak ada trigliserid lagi, bahkan nggak ada buang hajat. Allah buang lewat keringat dan jusha', yaitu apa? Sendawa, dalam hadis yang sahih. Masya Allah. Kenapa mereka menjadi orang-orang muhsin? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit sekali meletakkan lambungnya di tempat tidur. Bangun. Yaitu antum tidur jam 9, bangun jam 2 sekarang. Kalau enggak, apalagi gini Pak, Masya Allah, orang yang terbiasa itu akan dibangunkan. Dan orang-orang yang sudah di atas 60 itu kenapa rata-rata baru mulai istiqomah untuk tahajud? Karena tubuhnya ini ketika jam-jam 2, 3 itu sudah mulai kesulitan mengasup oksigen, makanya udah nggak enak tidur. Makanya ketika sujud, rukuk, darah, oksigen masuk. Masya Allah. Apalagi punggungnya dilempengin lagi, enak itu, sehat itu. Masya Allah. Habis itu siwakan, wudu, terus baca Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. Allahumma anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. Allahumma anta qayyimus samawati, dan seterusnya. Habis itu mulai sholat. Dan
antum baca 1 rakaat 1 lembar. Itu 10 rakaat 10 lembar 1 juz. Itu gampang. Antum nggak hafal, pakai mushaf, pegang, tapi jangan pakai HP. Nanti dewa ada di rumah sono. Apalagi waktunya antum lagi tahajud, saudaranya di Sulawesi, itu udah sampai subuh di WA. Itu pakai Quran aja. Nah, Masya Allah, 1 malam secus hatam tuh 30 hari 30 juz. Makanya di sini bukan kebetulan Allah membuat sebulan 30 hari rata-rata. Allah menurunkan Al-Quran berapa juz? 35. Nah, itu 30. Masya Allah. Satu hari satu. Kok nggak kencang? 1 hari 1. Nah, itu antum ngomong sendiri ya, jangan munafik loh. Udah ngomong sendiri, dilanggar-langgar sendiri, kagak enak tuh sama malaikat merokep atid. Jadi 1 hari 1. Kok nggak kenceng? Yang kedua parah. Nih, dan itu kalau antum sekarang 1 dudukan 1 juz nggak kuat, tapi 1 rakaat selembar, 2 lembar, salam, duduk, ya. Nanti naik lagi gitu. Kalau mau nambah lagi 2 lembar berarti semalam 2 juz. Masya Allah gitu. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini kita akrabin. Karena apa? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, tanda cinta Allah cinta Quran. Itu kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Ketika kita itu mencintai Allah, begini Pak, ketika kita mencintai sesuatu, apa yang paling kita rindukan? Suaranya, WA-nya, sapaannya, ya kan? Dan Allah menyapa kita lewat Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jangan nunggu nanti, kata Ali bin Abi Thalib, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang pada manusia sebuah zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Dibaca. Dan Masya Allah, Al-Quran itu indah sastranya, nikmat dibacanya, enak, menghibur alantunannya. Duh, kurang apa tuh daripada denger rocker ngerek-ngerek gitu aja, twisting, udah gitu sambil pakai sound horror. Itu ya, itu Al-Quran dihatamkan ya. Oke, janji ya, mulai malam nanti bangun jam 3 lah sedeng. Kalau antum hatamnya 1 juz itu bangun jam 3, karena sekarang jam 4:05 sudah subuh. Tuh, selembar itu rata-rata 5 menit. Selembar itu 5 sampai 7 menit lah. Salam 5-7 menit, salam, ditambah 3 menitnya untuk istirahat, 10 menit, 10 berapa? Lebih itu pas 10 kan butuh 50 menit tuh. Nah 10 menitnya untuk witir, sabbihi sama qul ya ayyuhal kafirun. Kalau untuk berabbil fal, kalau untuk ini qul huwallahu ahad, udah salam. Antum baca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Udah azan. Pergi
pergi ke masjid subuh. Nah, itu habis itu ngopi deh, udah berangkat kerja, udah bening, tanpa skincare, glowing, tanpa kosmetik gitu Bu. Itu yang penting, diatur hatinya, bukan diatur kosmetiknya, skincare-nya. Kalau hatinya rungsep, skincare-nya mahal, gak ada faedah, tetap aja rungsep. Itu hati, ditata hati. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Makanya saya katakan, siapa yang membiasakan 3 kebiasaan ini nggak bakal miskin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur baca istighfar. Makanya antara jeda tahajud sama witir astagfirullahaladzim, atau jeda antara rakaat istighfar kalau udah mulai masuk sahur. Nah, terhadap hartanya selalu infak. Kayak miskin, sempit luas, infak, pokoknya usahakan. Ada aja yang di ini gitu. Kan ciri-ciri orang muttaqin kan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, selalu bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Lapang, sempit, infak gitu loh Pak. Paham nggak Pak? Paham nggak apa yang gue omongin tadi? Nyambung nggak nih? Nyambung ya. Ini aktivitas terbaik untuk menghabiskan masa usia lanjut. Pensiun. Banyak sekarang orang-orang yang nggak paham cara menghabiskan usia pensiun, nggak karu-karuan. Orang yang main sepeda gede, sepeda kebo itu, akhirnya jungkel nyungsep di kot. Ada yang lagi jalan-jalan ke puncak, Masya Allah, pernah saya ngopi Pak di puncak, ketemu Masya Allah nenek-nenek kelompok berapa 15 tuh Masya Allah, tekenan itu karena nggak ngerti apa yang membahagiakan di masa usia lanjut. Makanya kapan-kapan kita bikin daurah pesantren, itu daurah pesantren, pensiun santai keren gitu, pesantren itu baik, pensiun santai keren gitu. Itu daurah itu materinya bagaimana kita itu memanfaatkan usia emas. Pak, tolong dicamkan, usia emas yang sebenarnya itu bukan usia 05 tahun, itu golden age itu iya, tapi lebih emas adalah usia pensiun. Itu harus kita inepin di asrama, kita udah siapin itu, kita udah kondisikan tempatnya. Nah, nanti tinggal daftar di pondok pesantren khusus. Di sana kita bikin aviari, di dalamnya ada 70 jenis burung. Wah, tuh. Nanti di situ boleh ngopi masuk, rokok juga awas. Nanti ada pelajaran tajwid, makharijul huruf, tata cara sholat, dibangunkan tahajud selama 3 hari. Itu mantap nggak tuh? Kok nggak disambut nih? Itu emang masih panjang loh umur. Itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nanti ada semacam motivasi, bagaimana membuat kegiatan harian berkah, padat, berpahala, dan amalan-amalan ringan yang berpahala besar di usia pensiun. Oh, Masya Allah gitu. Ya, sudah cukup, udah pulang aja Pak. Udah jam berapa? Masih ada? Tangisan 10, yang satu itu yang penting, yang lainnya ini nggak penting. Oke, kita sampaikan yang nomor 2 secara singkat.
ada catatan dikit-dikit. Udah kan, masalah tahajud, masalah ini udah oke ya. Tahajud itu caranya dan intinya, fadilahnya. Kalau kita lihat, masya Allah, tahajudnya Rasulullah padahal udah dijamin masuk surga, tapi masih tahajud kakinya itu sampai membengkak ketika diingatkan, afala akunu abdan syakur, bukankah aku menjadi hamba bersyukur itu bagus, wahai Aisyah. Apalagi Abu Bakar, tahajudnya masya Allah. Setiap Rasulullah keliling malam selalu menemui Abu Bakar tahajud. Umar juga begitu. Bahkan Utsman ibnu Affan seringkali mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witirnya terakhir. Alhamdulillah. Jadi Utsman bin Affan itu punya kebiasaan bangun setelah pertengahan malam, membaca Al-Quran dari awal sampai khatam. Rakaat pertama, kedua, biasa nanti khatamnya di rakaat terakhir witir. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Dan mereka itu ruhbanun fil lail, mereka itu ya ibarat ruhban itu resi yang bertapa, yang tidak bergeming, tidak tergoda dengan fata morgana di dunia ketika malam, dan fursanun fin nahar, pendekar kesatria di siang hari. Gitu. Apalagi para sahabat yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud, tahajudnya Abu Hurairah itu gantian Pak, dari awal malam setelah Isya sampai subuh itu rumahnya nggak pernah lepas ada yang qiyam, gantian. Kadang istrinya, anaknya, biasanya beliau dulu. Makanya Rasulullah berwasiat kepadaku witir sebelum tidur, baru dilanjutkan istrinya, anaknya sampai subuh. Rumah itu nggak pernah sepi dari qiyamul lail. Masya Allah. Alabun tabi'in, masya Allah, Sufyan As-Sauri, ya. Dan Imam Bukhari itu pernah disengat kumbang 17 sengatan gak berasa ketika sholat, saking khusyuk. Zainab istri Rasulullah itu sampai punya tambang di masjid untuk pegangan ketika kecapean berdiri ketika qiyamul lail. Begitu Pak. Kita udah nggak ada waktu lagi lah Pak untuk nongkrong, untuk keliling sono sini, apalagi ngadu burung, astagfirullah, mancing, ya Allah. Itu mati di pemancingan gimana itu? Su'ul khotimah, husnul khotimah tuh. Itu kalau antum mati ketika tahajud, masya Allah tuh. Makanya kata Umar bin Khattab, betul, setelah aku renungkan, tidak lagi tertarik hidup di dunia kecuali karena 3. 1, mengotori kening dengan debu-debu tahajud sujud ketika qiyamul lail. 2, mengotori kaki dengan debu-debu jihad fisabilillah di padang pasir. 3, mendengarkan mutiara hikmah bersama orang-orang bijak. Itu ngumpul seperti ta'lim, nggak ada lagi aktivitas yang paling mulia kecuali 3 itu. Nah sekarang nggak ada jihad, ya udah tahajud, ngaji. Nah hadirin sekalian, berikutnya tangisan yang kedua adalah buka'ur rahmah warriqah. Ini tangisan tidak semata-mata otomatis berpahala, yaitu kasihan dan iba. Makanya orang non muslim pun nangis. Ini apa, dapat pahala? Enggak. Dilihat konteksnya. Lihat, masya Allah, pengemis atau orang tinggal sama anaknya di gerobak nangis. Ya Allah, ada kondisi ini pilu banget, udah yatim piatu, jual gorengan, diperkosa, dibunuh, nangis kan antum?
Itu namanya tangisan kasihan sama iba, tidak serta-merta mendapatkan pahala. Beda dengan yang pertama tadi. Dan ini banyak bisa dilakukan banyak orang. Itu di talk show, di dalam konser bisa nangis ini, bisa muncul ini di tengah konser, ya, rock, konser, padahal konsernya itu masya Allah rock itu apa namanya, yang pakai topeng itu apa tuh, kayak jangan pura-pura nggak ngerti lah mas. Itu Halloween, itu beda lagi. Ada, oh ini Blackpink, oh ada lagi yang dari mana, nangis. Bahkan ada orang yang sedang melantunkan sholawat bid'ah nangis. Iya, ini namanya iba, riqah. Mungkin dia terbawa arus oleh lantunan musik dan suara orang, apalagi suasana pas lagi nggak bisa bayar utang. Tuh, terus dengar sholawat ini pas banget, nangis. Tangisan yang ketiga adalah bukaul mahabbati wasyauq, tangisan rindu dan kangen. Nah, ini bisa dilakukan orang-orang non-muslim, dan ini tidak serta-merta otomatis bisa bernilaikan pahala ibadah. Itu anak atau orang tua yang merindukan anak yang sudah merantau puluhan tahun, masya Allah, ketemu nangis nggak tuh? Nangis, masya Allah. Itu namanya kangen sama rindu. Makanya yang banyak orang memberi judul tangisan karen, kangen sama rindu, nangis. Bahkan tangisannya lebih ger kan gitu. Yang keempatnya bukaul farhi was surur, tangisan kebahagiaan dan kesenangan. Oh, dengar anaknya diterima akmil, akpol, nangis. Dengar masya Allah, anaknya lamarannya diterima di perusahaan asing yang selama ini digadang-gadang, nangis. Ya, menikahkan anaknya saking senengnya, nangis. Banyak tangisan seperti ini. Dapat bonus, nangis. Bisa beli mobil, bisa nyanyi tetangga, nangis sudah. Alhamdulillah, gue kapok lo syukurin. Lo aja yang bisa beli mobil lo. Gue juga bisa kredit paling. Karena beli apa aja kalau karena hasad saingan itu pasti nggak beres. Mereknya aja keliru-keliru. Itu karena apa? Bukan keinginan dia. Ya sama aja Pak, orang pindah kerja karena emosi itu pasti keliru-keliru, karena marah, karena kecewa, itu pasti nggak beres. Kerja dimanapun sama, dan orang juga semuanya sama, pengen zona nyaman. Tapi mana ada kerja nyaman? Ada kerja nyaman? Gue kerjain nih. Dimanapun kerja itu masalahnya cuma 3. 1, masalah dengan atasan, masalah dengan teman, masalah dengan gaji. Lah soal tekanan itu menumbuhkan, mendewasakan, bukan menyiksa toh. Nah, itu man orang nggak betah, pindah. Jadi makhluk nomaden, pindah-pindah. Karir baru moncer, pindah lagi, awal lagi, pindah, awal lagi. Kapan? Pindah kerja karena kecewa itu hanya kita pindah dinding tembok sama muka teman, tapi problem sama, masalah sama, ujian sama, tekanan sama. Makanya pindahlah karena karena ada visi, misi tertentu.
kedua antum pindah karena memang di sana memang antum pertimbangkan sisi lebih baik, mungkin rumah saya lebih dekat itu karena anak pertimbangan sekolah anak lagi jelas. Dua, memang kesejahteraan antum lebih jelas. Empat, karir antum lebih moncer. Itu kalau kerja pindah mangkel itu udah nanti bikin masalah lagi di situ. Taib. Nomor 4, nomor 5. Bukaul jaza', yaitu tangisan kesedihan. Ada ditinggal orang tuanya meninggal dunia, nangis, itu jaza'. Nah, tuh. Ada tangisan lagi ditekan orang di utang, nangis, nggak bisa bayar, jaza' namanya. Motor hilang, nangis. Mobil hilang, nangis. Ini namanya bukaul jaza', kekecewaan, tangisan kekecewaan, tangisan ke penyesalan. Jadi ini rata-rata karena ada sesuatu yang menyakitkan, karena ada sesuatu yang mengganggu, mengecewakan, menyakitkan, itu nangis akhirnya. Nomor 6, bukaul huzni, tangisan kesedihan, sedih. Ya, tadi antara nomor 6, 5 hampir saling berkaitan ya. Cuman kalau tadi unsurnya kecewa, ini unsur murni sedih. Huzni, sedih ya. Sedih nggak diterima, tadi daftar di Akmil nggak diterima, nangis dia. Ada unsur kecewa dikit, sedih, nangis gitu kan. Kerjaan ditolak, lamaran di mana-mana itu, akhirnya sedih, nangis. Ya Allah, nasib itu, nangis sampai ini. Ini nangis nggak berpahala secara otomatis, itu hanya pelampiasan. Tapi ya mending masih sehat itu daripada ngamuk bakar pabriknya karena nggak diterima lamarannya, ngamuk-ngamuk ngumpat atasannya yang tim rekrutmennya ini negatif, mending nangis tadi. Kemudian nomor 7 adalah bukaul khaufi wad dha'fi, tangisan karena ketidakberdayaan, kelemahan. Contoh ibu-ibu yang ditinggal kawin suaminya, nangis karena apa? Apa boleh buat? Nangis toh, ngadu ke mertuanya nggak ditanggepin, ngadu ke ini. Atau kecewa karena sekarang putus persahabatan, itu lemah, akhirnya apa, jaringannya hilang, ini hilang, lemah, nangis ya. Itu nangis al-khawfi wad-dha'fi wal-khuf. Atau nangis tadi ditagih utang nggak bisa bayar, lemah kan, nangis. Nomor 8, nah ini buka nifaq, buka ini yaitu tangisan kemunafikan. Ini tangisan ini lagi acting, bikin drama, bikin film, judulnya nangis. Peran-peran seperti ini biasanya mahal, yang bisa nangis beneran, makin bagus makin gede itu ya. Munafik ya, tangisan buaya itu namanya ya. Tangisan apa? Buaya. Yo, ya Bu ya, buaya. Karena rata-rata tangisan tersebut palsu. Biasanya tanda-tandanya satu, tetesannya lurus, cuman di sini. Itu tangisan munafik. Tangisan air mata buaya, lurus. Terus kalau dijilat nggak terlalu asin, itu 2. 3, biasanya nggak terlalu anget, karena tangisan yang benar itu anget, Pak. Ada anget-angetnya, rada panas. Kenapa? Karena itu keluar dari energi, dari darah, makanya anget. Nah, tangisan buaya, tangisan nifak ini adem, mengalir satu. Kalau tangisan yang benar itu rata. Itu
karena keluar dari seluruh arah mata. Nomor 9, al-bukaul musta'ar, tangisan sewaan. Nah ini disewa, suruh nangis. Biasanya ada orang jahat banget di kampung, tokoh, tapi tokoh jahat. Supaya kelihatan mati ini ada yang memberatin, disewa orang. Nanti kalau bapak saya mati, tolong ya kamu nangis ya. Makin kenceng makin banyak, satu orang 50, jadi kali aja udah nangis ya. Terserah nanti disewa, udah nangis. Ya Allah, saya sedih banget dengan turunnya bapak ini jadi lurah. Disewa. Itu supaya apa? Supaya ada orang kayak simpatik dengan turunnya dia jadi lurah, jadi camat, jadi kepala sekolah, disewa. Itu namanya al-bukaul musta'ar. Nah yang terakhir, bukaul muwafaqah, tangisan solidaritas. Pak, kenapa nangis? Ya yang lainnya juga nangis. Ya nggak tahu juga saya. Udah nangis aja daripada cengar-cengir nanti salah. Nangis, yang lainnya nangis, ikut nangis. So gedung itu yang dulu ada acara yang model nangis-nangis, apa itu dulu? Motivator. Itu nangis bareng itu semuanya tangisan bikinan. Buktinya setelah keluar cengar-cengir lagi, lebih parah lagi, jahatnya balik lagi, padahal udah digeber, udah disodok, karena nangis sesaat. Nangis solider, bukan tangisan yang pertama, yaitu khasyah min khasyatillah. Nah terakhir, kalau memang kita nggak bisa menangis, usahakan dipaksa-paksakan menangis. Tapi dipaksa-paksakan menangis ini ada dua. Ada yang mahmud, terpuji, yaitu ingin menangis, melembutkan hati. Kenapa hati saya keras? Tidak ada musuh ria dan sum'ah. Tetapi kalau nangis dipaksakan ini untuk makhluk, ini yang tercela. Demikian saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, Nana kasih waktu 5 menit aja biar pulang cepat, karena rumah saya jauh Pak. Beda provinsi itu. Nah ngaji di sini nggak main-main provinsi itu. Iya, udah safar ini. Jadi kajian saya yang jauh-jauh itu 2 ya, ke Tangerang itu beda provinsi, ini beda provinsi. Baik, ada lagi tanya silakan. Oh ini ya, ini terakhir ini, udah nggak ada, boleh tanya lagi. Udah. Assalamualaikum Ustaz, saya sering kering untuk masjid, sering berinfak untuk masjid, tapi saya tidak pernah mau disebut namanya, hanya bendara DKM saja yang saya sudah misalnya memberi, dan suatu saat satu menyebut orang yang banyak. Ini Pak penyakit ya, makanya kayaknya menurut saya mengumumkan infak di masjid, apalagi Jumat, yang memang awalnya positif untuk motivasi supaya yang lainnya terdorong. Seperti juga kotak dikelilingin itu, tapi setelah kita gali kaji, negatifnya itu lebih banyak daripada positifnya. Dan seorang muslim itu harus bersikap ketika segala sesuatu itu banyak negatifnya, dari positifnya ditinggal, karena madaratnya itu lebih banyak. Sementara darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak mafsadah, kerusakan itu lebih didahulukan dari maslahat. Di antaranya satu tadi, tidak gede tok. Terus kemudian nanti membuat yang dibacakan itu ada semacam ser di hatinya, kan gitu. Wah, nama gue disebut, kayaknya bentar lagi caleg deh. Kemudian yang ketiga,
mengganggu waktu. Kan saat-saat persiapan Jum'ah itu lebih fokus pada persiapan muadzin bagaimana, imam bagaimana, khotib bagaimana, udah datang belum. Kalau terpaksa, kan sekarang udah zaman canggih, antum share aja di grup komplek, kan ada grup komplek, udah di share aja. Udah zaman canggih kok, kayak zaman bahala aja, kayak zaman tahun 2002 dulu belum ada WA kan, belum ada Facebook, sekarang udah ada gitu ya. Nah, orang percaya nggak percaya ya antum yakinkan, muka antum muka dipercaya nggak, gitu aja. Itu memang di dalam mengelola seperti ini itu harus satu, transparan, itu satu ya. Terus jaga akuntabilitas. 3, kinerja publik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah trust. Jadi kepercayaan publik. Jadi kinerja publik artinya antum ini benar-benar kerja untuk umum, milik umum, jangan kayak duit antum. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan publik. Kalau 4 itu antum jaga, nggak usah pakai itu. Oke, ada lagi yang tanya? Sudah aman kayaknya. Demikian insyaallah, mudah-mudahan antum semuanya sehat walafiat, panjang umur, sehat badan, rezeki lancar, sehat walafiat, berkah hidupnya insyaallah. Dan semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, perpisahan-perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati, perpecahan dan sakit hati, mangkel, kondo, ghil. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi sampai menjelang siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf saya undur diri, kata orang burung cendrawasih, burung irian jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi